Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya Ibu. Alhamdulillah sudah sah pakai bahasa Jawa di depan. Yang menyesuaikan dengan Pak Aris. Ya. Ada yang tanya Pak Aris, ini kok ya. Tetangga saya dulu dinulis ya, beliau juga sudah sering ikut pengajian kita. Alhamdulillah kalau mau ketemu sama beliau di Masjid Husnul Khotimah, beliau tampil di sana. Baik, tema kita adalah agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itu harapan kita ya. Kenapa tema ini kita angkat? Karena sebagian dari kita itu ya merasa yakin sholatnya diterima, tapi bagi orang yang tahu fikih, dia lihat ini sebenarnya sholatnya bisa menyebabkan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan kita tidak tahu ilmunya. Ya, mungkin ehonya sedikit disesuaikan Pak Andris. Ya, tidak tahu ilmunya. Atau mungkin melakukan amalan, perbuatan yang sebenarnya bisa dianggap ya atau tidak dihitung sebagai sholat yang berpahala atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi ini kita mau bahas itu, ya. Siapkan pertanyaan, mudah-mudahan dalam waktu 20 menit saya bisa jelaskan ini, sehingga 30 menit ke depan kita bisa tanya jawab. Ya, di dua buku saya, apakah buku Sholat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau buku Kuliah Fikih Ibadah, ya, itu sudah saya jelaskan 6 prinsip ibadah. Sholat salah satunya, ibadah yang paling penting, bahkan disebut sebagai tiang agama. Ya, kalau misalnya sholatnya tidak benar, maka ya kemungkinannya sia-sia. Ya tidak ada gunanya dia melaksanakan sholat. Tapi bukan berarti kalau begitu orang usah sholat. Ya itu lebih parah, ya. Maksudnya tidak berdampak. Nah sekarang itu kalau riset itu harus berdampak, ya, berdampak pahala dan kemudian berdampak itu pakai ya, berdampak pahala bagi diri sendiri dan berdampak kebaikan bagi orang di sekitarnya. Ya, itu yang harusnya kita perhatikan, karena kalau kita lihat ayat yang sering kita jadikan contoh atau kajian, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, itu ternyata sholat yang tidak punya dampak pada masyarakat sekitar, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan bagi yang mengerjakannya, yaitu sholatnya orang munafik. Lain di hati, lain di clear ya, lain di mulut, lain di hati, ya, lain di perbuatan, ya, lain juga diucapkan. Nah itu ciri orang munafik. Ayatul munafik salasa. Jadi ada 3 cirinya. Ciri terbesarnya itu wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia ngomong, bohong. Ya, nggak usah disebutkan namanya. Ya, ya mungkin kita juga terkena di dalamnya. Nah, itulah yang kita mau ngaji pada pagi hari ini.
Ya, bagaimana supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang kita harapkan. Jangan sampai seperti dalam sebuah hadis itu, ada orang yang sudah 60 tahun sholatnya tapi tidak diterima. Coba, ya, tidak diterima. Ini banyak yang sudah oversek. Maksudnya oversek itu lebih 50 tahun. Iya, sudah 60 tahun tapi tidak diterima sholatnya. Coba, apa sebabnya? Ya, nanti kita mengaji. Yang jelas dalam prinsip ibadah itu, ya, itu sholat harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu prinsipnya, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi mau beda pendapat tak masalah. Yang penting masih ada dasar Quran dan hadisnya yang makbul. Di situlah kita harus toleran, ya, memahami satu sama lain. Oh, dia pahamnya begitu. Kenapa? Nanti kita konfirmasikan dalam pengajian kopi ngaji ini. Nah, karena sholat itu ada syarat untuk bersuci, miftahus sholat at-tuhur. Kunci sholat itu adalah bersuci, maka harus dimulai dengan suci dari hadas. Hadas kecil, hadas besar, najis yang melekat pada tubuh kita, pada pakaian kita, dan pada tempat sholat kita. Kalau dalam buku ini saya sebutkan di bab toharoh, miftahus sholat at-tuhur, hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Ad-Darimi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kemudian di lembar berikutnya saya kutip juga sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. La yaqbalullahu sholata ahadikum, tidak diterima oleh Allah sholat kalian. Idza ahdasa, apabila berhadas, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Jadi kalau sholatnya mau diterima, maka toharoh, membersihkan diri, pakaian dan tempat sholat kita dari najis, itu harus dihilangkan dulu. Ya, itu namanya berhadas. Ada hadas kecil, ya, kentut, kencing, bau atau tidak urusan. Ya, itu tidak sudah dianggap tidak suci. Ya, kemudian ada hadas besar yang harus pakai mandi besar, mandi junub. Ya, cara menghilangkannya. Di dalam itu ada wudhunya. Nanti perdebatannya juga, perselisihan pendapat itu wudhunya boleh di kamar mandi atau tidak. Tentu dalam proses mandi itu, ya di dalam kamar mandi lah. Ya, pakai pakaian atau tidak. Ya, namanya juga habis mencuci farji, masa mau pakai pakaian lagi terus setelah itu pas mandi copot lagi. Ya, jadi tidak mungkin. Jadi mesti dia tidak berpakaian, ya, habis farji masalahnya, habis mencuci farji. Nah, kemudian berwudu secara sempurna. Kenapa saya katakan secara sempurna? Karena di salah satu fungsi sholat, ya, di halaman 60 dalam buku sholat sesuai tuntunan Nabi nomor 5, saya sebutkan sholat yang dikerjakan secara sempurna, sejak wudhunya sempurna sampai gerakan ruku dan sujudnya juga sempurna. Sempurna itu tumanina, tidak keburu-buru, tidak seperti ayam makan, ya, tidak ada itu ayam makan slow motion. Ya, ayam itu cepet-cepet makannya, tidak kayak kita. Kalau ada warung kopi dinikmati sambil ngobrol ngalor ngidul,
sedikit-sedikit. Ya, kalau ada orang yang minum di warung kopi kok cepat-cepat, itu diragukan sebagai penikmat kopi. Ya, tapi kalau kopi ngaji memang paling tidak 1 jam. Dan ya dinikmati. Dan khusyuknya, ya, dapat menghapus dosa sebelumnya selama bukan dosa besar. Camkan itu. Memang fungsi sholat itu salah satunya menghapuskan dosa-dosa antara satu sholat dengan sholat berikutnya atau sholat sebelumnya, ya, itu bisa menghapuskan. Tetapi kalau sejak wudhunya tidak sempurna, kemudian ya gerakan sholatnya juga tidak sempurna, tidak tumakninah, maka tidak dianggap sah, tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala dari sholatnya itu, ya. Belum lagi khusyuknya. Nanti khusyuknya itu berpengaruh kepada kepedulian terhadap orang sekitar, ya, terhadap keluarga, terhadap orang sekitar. Tidak dia biarkan orang sekitarnya menderita kelaparan atau diserang oleh yang lain, oleh orang jahat, ya. Membantu mereka dengan makanan, apalagi yang sangat kelaparan. Kalau di sekitar kita ada yang kelaparan, kita yang termasuk nanti banyak dihisap, ya, sujud tapi tidak berdampak, tidak punya pengaruh. Nah, itulah yang bisa menyebutkan fawailul lil musallin, ya, celaka bagi orang yang sholat. Jadi sholatnya orang munafik yang dimaksud. Jadi malam yukti kabirah, selama bukan dosa besar, atau malam tuksal kabair, hadis sahih riwayat Muslim, selama tidak bersentuhan dengan dosa-dosa besar, ya, maka itu bisa punya dampak diampuni dosa-dosa sebelumnya, ya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya seorang, ini hati-hati, yang mencium wanita yang tidak halal baginya, bertobat, ya. Maka turun ayat wa aqimis shalah tarafayin nahara wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Itu yang disebut dengan dua tepi siang. Dan pada bagian permulaan malam, sesungguhnya innal hasanat, kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan yang kita punyai atau yang ada di sekitar kita. Nah, apa yang dimaksud dengan al-hasanat? Ya tentu sholat, karena sebelumnya Allah katakan dirikanlah sholat, ya, kemudian baru innal hasanat, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu termasuk sholat, itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan karakter pribadi, ya, keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Jadi dahsyat itu sholat itu. Makanya Nabi SAW pernah bilang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat atau sholatuhu. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa in soluhat, apabila sholatnya bagus, soluha sairu amali, maka baguslah seluruh amalannya. Wa in fasadat, namun apabila sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka rusaklah seluruh amalannya. Ya, jadi hadisnya ini memang macam-macam redaksinya. Ada yang hanya sampai yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya, titik sampai di situ. Tapi sebagian hadis Tabrani itu ada yang menambahkan apabila sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Ya, persoalan kemudian pertanyaan, kenapa ada orang yang sholat tapi kemudian perilakunya tidak bagus? Korupsi lah, kalau perempuan mungkin
Kalau ngomong nyelekit lah. Sebenarnya laki-laki juga sih. Ada juga yang seperti itu. Seperti itu. Ya, dan akan lancar saya bicara kalau ada kopinya. Nah, sekarang yang bertanggung jawab ini siapa yang kasih kode ini? Jadi biar menyindir diri sendiri. Baik. Jadi makanya perbaiki sholatmu. Banyak itu ya kata-kata itu ya. Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Itu benar itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang sholat tapi dia juga melakukan kemungkaran, melakukan kebatilan, mesti sholatnya yang tidak bagus atau belum bagus. Ya, sebab tidak mungkin kalau menurut rumus Allah dan Rasulullah SAW itu kalau sudah sholatnya bagus, pasti akan berpengaruh kepada dirinya. Ya, pasti akan bagus juga hidupnya. Ya, dan danono sholatmu. Wah, perbaiki sholatmu. Ini Mas dari mana asal? Kori kita Bengkulu. Tahu dan danono sholatmu. Dandan tahu? Oh tahu ya. Ya, itu tempat masak. Oh iya. Salah. Ya, bagus dia respon. Ya. Baik, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya, nah itu. Jadi ada pengaruhnya. Berarti kalau ada orang yang perilakunya tidak baik, sementara dia juga sholat, ya, maka tentu sholatnya belum baik. Ya, sering saya ceritakan di sini ada perempuan yang rajin sholat di masjid, tapi kemudian sahabat bilang Nabi. Saking rajinnya orang itu, dia bilang Nabi perempuan itu ahli surga. Kemudian Nabi SAW melirik, dia ahli neraka. Kaget loh. Ya, kenapa? Ya, dia memang sholat, tapi dia punya kebiasaan tu'dhi jironah. Apa? Suka menyakiti hati tetangga-tetangganya, bukan hanya satu. Nek kayak ngomong gini nyelekit tepul, nyelekit tepol. Ya. Iya, kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Lah sholat tuh, tapi kok masih tetap jalan. STMJ ada, ada. Iya, katanya supaya ya seimbang. Itu alasannya itu supaya seimbang. Ya, sampai saya pernah ketemu dan mendengar langsung, Ustaz, ya, untuk apa Allah menciptakan neraka kalau tidak ada isinya? Astagfirullahaladzim. Ya, coba sampai segitunya. Ini jelas jarang ngaji dan tidak pernah dia ke kopi ngaji. Karena itu omongan dulu. Ya, teman-teman ya. Ini dari adik-adik dari Rumah Sajadah. Oh iya, MC-nya lupa. Oh sudah dapat. Ya. Jadi ya saya dalam hati saya tidak ngomongin karena beliau kan sudah lebih dewasa dan memang uangnya banyak gitu. Ya, saya dalam hati saya, wah sana saja yang masuk, saya enggak. Kalau misalnya neraka itu harus diisi oleh kita-kita, tapi pasti akan terisi. Ya, karena ada hamba-hamba Allah itu yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mau ngikut. Ya, tapi jangan kita lah. Ya, sambil kemudian bercanda masalah sholat. Ya, kadang-kadang ada yang bilang apa itu sholat itu nomor 2. Ketika kita aja kan, dia tidak mau sholat itu nomor 2. Memang bercanda. Kalau dia memang sholat ya dia insya Allah ya hanya dianggap sebagai candaan dan boleh ya. Kehidupan manusia itu kan termasuk diisi oleh canda-candaan. Tapi ingat candaan jangan kebablasan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak sholat, wah itu yang gawat itu. Ya.
Berarti dia serius itu, dia tidak bercanda. Cuman ya apa namanya, dia awali dengan candaan tapi aslinya tidak. Nah, ini yang berbahaya. Makanya jangan menunggu kita menjadi orang baik dulu baru sholat. Ya, jangan menunggu nanti saya menjadi orang baik, saya seperti ya mbak-mbak anak-anak kita kadang-kadang ya, atau ibu-ibu muda, saya nggak usah pakai jilbab dulu karena saya kok masih belum bisa menjaga diri. Iya, jangan menunggu untuk baik lalu pakai jilbab. Mudah-mudahan dari jilbab, dari sholat yang kita laksanakan itu kemudian mendidik diri kita sedikit demi sedikit. Ya, itu yang kita inginkan. Ya, kenapa? Karena manusia itu punya haya, punya rasa malu. Karakter manusia itu punya rasa malu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, pasti dia malu untuk diketahui oleh orang lain. Dan ketika orang beriman melakukan sesuatu dan malu, itu berarti ada iman di dalam dirinya. Makanya Nabi SAW bilang, al-haya syu'batum minal iman. Malu itu karakter terbesar dari iman. Tentu malunya diletakkan yang pertama kali adalah kepada Allah, baru kepada manusia, termasuk Rasulullah SAW. Ya, jadi itu malu itu bagian dari karakter manusia, dan ini luar biasanya Islam itu, dan menjadikan rasa malu itu sebagai bagian dari keimanan seseorang. Ya, cuma kalau misalnya akhir-akhir ini orang kehilangan rasa malu, berarti bukan hanya kehilangan iman sebenarnya, dia kehilangan sifat asal dari kemanusiaannya. Iya, iya kan? Dia kehilangan sifat asal dari kemanusiaannya, dan Islam sebenarnya mau menjaga itu. Makanya yang perlu ditumbuhkan dari kita ketika sudah hilang rasa, mulai terkikis rasa malu itu adalah rasa malu itu adab pada anak-anak kita, pada murid-murid kita, pada mahasiswa kita, ya pada keluarga kita, dan pada diri kita sendiri. Ya, dan luar biasanya lagi dalam Islam itu Allah sudah ingatkan pada kita itu. Ya, karena ada rasa malu, omong yang baik-baik. Nanti omongan yang baik-baik itu juga akan kembali kepada diri kita. Ya. Tapi kalau omongannya buruk, nanti juga akan kembali juga kepada diri kita. Apalagi kalau memfitnah orang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, tidak ada bukti-buktinya, tidak ada datanya. Dia hanya dugaan-dugaan, prasangka, tidak disertai dengan bukti. Nah, itu dia membicarakan orang lain, dia mengutuk orang lain tanpa bukti yang cukup. Nanti kutukannya itu dalam sebuah hadis itu disebutkan akan mantul ya ke langit, dan nanti dari langit itu kembali ke bumi lagi dan mencari orang yang mengutuk dan memfitnah itu. Nah, jadi akhlak dalam Islam itu sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah akidah. Akidah itu artinya kemudian masalah ibadah. Dia tidak berdiri sendiri. Kalau kita lihat dalam pelajaran itu, ya ibadah itu justru dikaitkan dengan kebaikan akhlak. Dan kebaikan akhlak itu erat kaitannya dengan masalah akidah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik akmalul mu'minina, sebaik iman seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau mau dilihat akhlaknya baik, berarti imannya bagus. Ya. Kalau akhlaknya buruk,
imannya bermasalah, masih harus diservis. Ya, ikut kopi ngaji. Dan kopi ngaji ini wadah untuk menjadi hamba yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya sambil ngaji lah. Makanya ada pantun yang saya sebarkan itu, ya nantilah nanti. Ya, jadi saya kira itu yang kita inginkan di pengajian kita ini. Saya lanjut kembali ke buku, ke laptop. Suatu saat ada yang sholat, tapi sholatnya tidak tumakninah, tidak sempurna. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, irji, fasolli, fa innaka lam tusolli. Kembali, lalu sholat lagi, karena sesungguhnya kamu sebenarnya belum sholat. Itu karena ada gerakan tidak tumakninah, buru-buru, ya. Tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, ya, tidak sempurna duduknya. Pokoknya tidak sempurna gerakan-gerakannya itu. Irji, kembali, fasolli, lalu sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Ya, nah itu dahsyat itu. Nanti kalau penjelasannya bisa dilihat pada halaman 150 setelah saya sampaikan tentang tata cara sholat kalau tidak salah. Betul, iya. Perhatian, semua gerakan sholat harus dilakukan dengan tenang dan sempurna, tumakninah. Muttafaqun alaih. Orang yang ruku dan sujudnya tidak tumakninah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seburuk-buruk pencuri. Wah, seburuk-buruk pencuri. Jadi lebih buruk daripada korupsi. Iya. Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Hadis sahih riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Ibn Khuzaimah dari Abu Qatadah. Jadi seburuk-buruk manusia dalam mencuri adalah yang mencuri dalam sholatnya. Jika mati, nah ini, jika mati maka dia tidak memperbaiki sholatnya. Kata Hudzaifah, ini bukan hadis Nabi ya, tapi kata Hudzaifah sahabat Nabi, mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka matinya tidak di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah min dzalik. Jadi matinya itu tidak nyunnah, ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi di dalam hadis sahih Bukhari itu ada perkataan sahabat, tapi itu juga sahih juga, dicantumkan juga dalam itu. Jadi tidak semuanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sahih, ya. Nah, itu sebabnya mayoritas ulama memasukkan tumakninah sebagai rukun sholat, ya, sehingga sholat tidak sah bila tidak dilakukan secara tumakninah. Nah, masih banyak yang lain, ya. Intinya shollu kama ra'aitumuni usolli. Ada beberapa perilaku yang bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah. Hadisnya sudah pernah saya sampaikan. Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Jadi siapa yang mendatangi dukun, bertobatlah. Bukan itu lanjutannya. Itu kesimpulan saya. Siapa yang mendatangi orang pintar lalu dia bertanya, jadikan orang pintar sebagai tempat bertanya. Anak muda tapi dipanggil Mbah. Lam tuqbal lahu sholatun, tidak diterima sholatnya arba'ina lailah, 40 malam. Dalam hadis yang lain, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul, siapa yang mendatangi orang pintar, dukun, lalu membenarkan apa yang dukun katakan,
lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Sama saja, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini yang pertama tadi hadisnya sahih riwayat Muslim, yang kedua ini hadisnya sahih riwayat Ahmad. Bahkan kalau dia mendatangi dukun dan membenarkan tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini hadisnya hasan riwayat Ahmad. Saya sebutkan karena salah satu mungkin yang membedakan dengan buku-buku yang lain, saya sebutkan sumber hadisnya dan kualitasnya. Makanya kadang-kadang kita temukan HSR, hadis sahih riwayat, HHR, honorarium, bukan honorarium. HHR itu hadis hasan riwayat. Ada HHLIGR, ya, hadis hasan li ghairihi riwayat. Jadi saya cantumkan supaya untuk memudahkan kita, tidak buka-buka lagi gitu. Tapi saya singkat, dan singkatannya saya sebutkan di awal kata pengantar. Jadi itu ya, hati-hati dengan ini, dengan pedukunan itu, ya. Hati-hati dengan pedukunan itu bisa membahayakan dirinya dan menyesatkan orang lain, menjauhkan orang dari Allah, ya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Ngeri pokoknya. Nah kemudian ya waktunya habis ini kayaknya. Waduh. Ya ada waktu untuk tanya jawab. Nanti kita sambil jalan saja. Tapi ingat, ada sebuah hadis, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Niat itu penting. Niatnya diluruskan. Ya, kalaupun misalnya kita sholat, mungkin kadang-kadang ada yang mengiming-imingi, seperti ada di Jawa Timur itu, ya, sholat taraweh dia iming-imingi dengan 50.000, ada 100.000. Maksudnya saya kira niatnya bagus. Ada video yang masuk di Kopi Ngaji itu ya, ya ada video yang masuk di Kopi Ngaji. Kemudian seorang ustadz bangun masjid. Ya, siapa yang ngirim itu? Enggak, ini bagus videonya. Maksud saya bukan siapa yang ngirim itu, ayo. Bukan, ini bagus videonya. Ya, seorang ustadz mengumpulkan para tukangnya itu di sela-sela istirahat. Ya, bapak, ibu tidak ada. Siapa yang sholat tadi subuh? Dari sekitar 8 orang itu yang angkat tangan cuma 1 orang. Cuma 1 sholat subuh. Ya, yang lainnya tidak angkat tangan. Dan memang itu kendala tukang kita. Rata-rata ya rata-rata tidak sholat. Tapi saya ingatkan, kalau di sini kerja, ayo kita sholat, ayo kita. Yang penting sudah menggugurkan kewajiban saya untuk mengingatkan. Saya tidak mau berlandaskan wes do dewoso. Sudah pada dewasa, sudah pada ngerti. Ya, kadang-kadang kita lupa, makanya kita diingatkan. Iya ya. Dan biasanya dia berterima kasih, alhamdulillah matur nuwun ya. Karena diajak sholat kan diajak yang baik. Ya, biasanya orang matur nuwun, ada yang peduli gitu. Ya, dan itu sekaligus menggugurkan kewajiban dakwah kita. Ya, kita ingatkan yang penting. Nah, setelah itu dia iming-imingi. Tapi kalau bapak mau sholat, dah. Walaupun ini tidak boleh dengan landasan ini, tapi ustaznya bagus itu. Anda bangun masjid, tetapi Anda sendiri tidak pernah sholat. Itulah yang disebutkan sebuah hadis. Mungkin hadisnya dia pahami secara salah. Membana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah nanti di surga. Itu betul hadisnya, itu sahih itu. Cuman Anda belum tentu masuk di situ. Kalau cuman bangun dikontrake. Iya, karena kita tidak masuk di sana. Ya, kan baru dikatakan belum ada janji Allah bahwa Anda akan masuk surga.
Ya kalau masuk surga pasti itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pasti masuk surga. Cuman kalau dosanya lebih banyak, pasti mampir di neraka juga. Nah, jadi kalau bisa kita langsung masuk surga aja deh, tidak mampir-mampir di neraka. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ustaz Saiful Jaludin dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita hadiri pertemuan pengajian Kopul Ngaji pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.